Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hajri Septian, MPM 247811106, Prodi Manajemen Informatika, kelas 3D, dengan mata kuliah Jaringan dan Komunikasi Data. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang konsep blok subnet, konsep switch, dan konsep router, serta praktik penggunaannya. Materi ini akan membantu kita dalam memahami bagaimana jaringan dibagi dan dihubungkan, sehingga komunikasi data dapat berjalan dengan baik. Langsung kita mulai saja pada bagian satu, yaitu ada konsep blok subnet. Sebelumnya kita sudah membahas tentang subnetting. Nah, dalam subnetting ini kita akan mengenal yang namanya blok subnet. Blok subnet adalah rentang IP yang dihasilkan dari proses subnetting. Tiap blok subnet terdiri atas network address sebagai identitas jaringan, range alamat host yang biasa dipakai perangkat, broadcast address untuk mengirim ke semua host dalam subnet itu. Untuk memahami blok subnet, kita perhatikan contoh. Blok subnet ada blok subnet 1, 2, 3, dan 4. Dan di sini ada IP-nya yaitu IP networknya yaitu 0 yang berada dalam blok subnet 1, 32 yang berada di dalam blok subnet 2 dan 64 dan juga ada 96. Dan juga ada IP broadcast yaitu ada 31 yang berada di dalam blok subnet 1, 63, 95 dan seterusnya. Contoh, misal kita mempunyai PC1 sama dengan 10, 10, 10, 10, prefiks 27. Jika kita ingin menghubungkannya ke PC2, 10, 10, 10, 20, prefiks 27, maka dia akan berhasil karena mereka berada di blok subnet yang sama. Tetapi jika PC1 adalah 10, 10, 10, 15, prefiks 27, jika kita hubungkan ke PC2 dengan IP-nya yaitu 10, 10, 10, 50, prefiks 27, maka dia tidak akan bisa di-ping. Karena di PC1 menggunakan blok subnet ke-1, sedangkan di PC2 menggunakan blok subnet yang kedua. Setiap blok punya network address dan juga broadcast-nya sendiri. Dengan cara ini kita bisa membagi satu jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil sesuai kebutuhan. Mari kita praktikkan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Misal kita mempunyai PC di sini, kita pasang PC1, PC2. Misal kita hubungkan dengan connection di sini. Oke. Kita coba gunakan IP yang tadi yang berada di blok subnet yang sama. Seperti 10, 10, 10, 10 dengan subnet masknya adalah 255, 255, 255 dan 224. Oke, berhasil. Kemudian di PC1 kita gunakan IP yang berada di blok subnet yang sama yaitu 10, 10, 10, 20 dan subnet masknya adalah 255, 255, 255 dan 244. Apa ini yang salah? Sepuluh, 10, 20, 255, 255, 255 dan 224. Oke, berhasil. Sekarang mari kita hubungkan PC0 dan juga PC1. Apakah akan berhasil? Ya, di sini bisa dilihat berhasil. Terdapat tulisan successful. Coba jika kita ganti IP-nya itu yang berada di blok subnet yang berbeda, misalnya
di PC 1 kita menggunakan blok subnet yang ada di blok subnet 2. Jika kita hubungkan PC 0 dan PC 1, maka dia akan gagal. Mengapa gagal? Karena mereka berada di blok subnet yang berbeda. Misal PC 1, PC 2, mereka di dalam blok subnet yang sama, maka mereka akan berhasil. Sedangkan yang di bagian bawah sini, PC 1 menggunakan blok subnet yang ke-1, sedangkan PC 2 menggunakan blok subnet yang kedua, maka itu akan gagal, tidak akan bisa berjalan. Baik, kita lanjut ke konsep switch dan router. Switch berfungsi untuk menghubungkan banyak perangkat dalam satu jaringan lokal atau yang biasa kita sebut dengan LAN. Jadi contohnya begini, misal kita mempunyai 10 PC. Jadi untuk menghubungkan PC 1 dengan PC yang lainnya, harus menggunakan switch supaya antar PC itu bisa berkomunikasi dengan syarat harus berada di blok subnet yang sama. Beda halnya dengan router berbeda dengan switch. Router berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda. Contoh, kita ibaratkan switch sebagai ruangan yang masing ruangan mempunyai 10 PC. Nah, untuk menghubungkan PC dengan PC yang berbeda, dengan ruangan yang berbeda tersebut, tentunya kita membutuhkan router. Jika tidak menggunakan itu, maka kita tidak akan berhasil menjalankannya. Jadi singkatnya, switch itu untuk mengatur komunikasi antar perangkat dalam satu jaringan lokal, sedangkan router adalah untuk menghubungkan antar jaringan yang berbeda. Mari kita lakukan praktiknya lagi. Di G-Scope Tracer. Oke. Di sini kita akan menggunakan 5 PC misal. 5 PC. Pertama ini kita hapus dulu. Cancel. Koneksinya kita hapus dulu. Kita mulai dari awal. Kemudian kita tambahkan switch-nya. Oke. Di sini kita akan mencoba menggunakan blok subnet yang ke-1. Pertama kita hubungkan dulu PC 0, PC 0, aku kunci berapanya? PC 0 dengan switch 0, PC 1 dengan switch 0, PC 2 dengan switch 0, PC 3 dengan switch 0 lagi. Kita hubungkan semuanya dengan switch. Nah, kemudian kita cek IP-nya. Di sini kita menggunakan IP 10.10.10. Mari kita permudah aja dengan menggunakan IP 10.10.10.1. Oke. Dan yang kedua, yang PC 1 menggunakan IP 10.10.2. Ini terserah saja. Kemudian di PC kedua kita menggunakan IP 10.10.10.3 dengan subnet masknya adalah 255.255.255.224. Kemudian di PC ketiga kita gunakan IP 10.10.10.4 dengan subnet mask yang sama. Oke. Kemudian di sini kita gunakan IP 10.10.10.5 dengan subnet mask yang sama juga. Oke. Di sini bisa kita lihat kalau kabelnya ini hijau semua. Mari kita coba jalankan menggunakan paket. Pertama kita buat new dulu. Oke. Mari kita jalankan PC 1. Kita hubungkan dengan PC 0.
kita hubungkan dengan PC1, maka dia akan successful. Kemudian PC1 kita hubungkan dengan PC2, sukses juga. Kemudian PC2 kita hubungkan dengan PC3, juga sukses. PC3 kita hubungkan dengan PC4, dan itu juga berhasil. Sama halnya jika kita balik, PC4 kita hubungkan dengan PC2, juga berhasil. PC4 kita hubungkan dengan PC1, juga berhasil. Kemudian kita lanjutkan dengan PC4, kita hubungkan dengan PC0, tentu akan berhasil. Karena di sini kita menggunakan blok subnet yang sama. Blok subnet yang sama, menggunakan blok subnet di blok subnet yang ke-1. Tentu itu akan berhasil. Kemudian coba kita gunakan dengan ruangan yang berbeda. Misal kita mempunyai PC5, PC6, PC7, PC8, dan juga PC9. Anggap saja PC5 sampai PC9 ini berada di ruangan yang berbeda. Kita tambahkan lagi switch-nya. Oke. Kemudian kita hubungkan PC5 dan switch 1, PC6 dan switch 1, switch 1, 8 dan switch 1, 9 dan switch 1. Oke. Mari kita coba gunakan blok subnet yang kedua. Blok subnet yang kedua adalah ini. Bisa kita lihat, berarti kita gunakan dari angka 33. IP configuration kita gunakan 10, 10, 10, 33. Oke, untuk subnet masnya tetap sama, 255, 255, 255, 224. Kemudian PC selanjutnya kita gunakan IP dari blok subnet yang kedua juga, 10, 10. 10 tadi 33, ini 34. Oke. Kemudian subnet plusnya adalah 255, 255, 255, 224. PC selanjutnya kemudian kita pasangkan IP-nya juga. Oke, 35. Oke, berhasil. 8. 8 adalah 10, 10, 10, 35. Oh, sudah ada. 10, 10, 10, 36. 36. Oke. Kita gunakan kemudian next to